Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tiapeda TV Bumi Ayu sekalian, terutama porang mania dan terutama lagi para porang mania atau petani porang pemula yang masih baru belajar menanam porang seperti saya. Saya pertama kali menanam porang di pertengahan Januari 2021 dan porang yang saya tanam adalah porang cabutan hasil dari berburu di sekitar tempat saya, yaitu ada di kebun-kebun yang liar tidak terurus dan juga ada di pekuburan dan hutan bambu. Porang mania sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya saat ini terjadi anomali cuaca atau iklim yang cukup ekstrim. Biasanya di bulan Februari adalah puncak dari musim penghujan, tetapi saat ini justru di daerah saya, terutama daerah Brebes, sudah mulai jarang turun hujan. Jadi ketika saya menanam bibit porang cabutan, yang terjadi adalah tumbuhan akan layu apabila tidak turun hujan sampai 3 hari berturut-turut dan harus disiram secara manual. Karena tempat saya menanam bibit porang ini cukup jauh dari saluran irigasi, dan untungnya porang yang saya tanam hanya ratusan batang saja sehingga tidak terlalu merepotkan. Bagi Anda yang berniat menanam porang secara besar-besaran pada bulan Februari, sebaiknya dipikirkan lagi, karena Anda akan direpotkan dengan harus terus-menerus menyirami bibit porang yang tumbuh dari hasil cabutan. Karena keadaan hujan yang tidak menentu, terkecuali lahan Anda sekalian berada di dekat saluran irigasi atau berada di pesawahan, sehingga cara mengatasi kekurangan air hujan ini cukup dengan cara merendam lahan yang ada bibit porangnya dengan air dari saluran irigasi sekitar sejam sampai 2 jam. Jadi walaupun menanam ribuan porang sekaligus pada bulan Februari tidak masalah. Itu bagi Anda yang berada dekat dari sumber air. Sebab kalau berada jauh dari air, terutama di daerah perkebunan yang seperti perbukitan atau pegunungan, maka akan sangat repot bila harus menyiram bibit porang satu persatu. Karena untuk mengandalkan air hujan saja tidak cukup bila di bulan Februari ini. Sekali lagi, karena ada perubahan iklim atau perubahan cuaca yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau biasa disebut dengan anomali cuaca. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin di bulan Februari masih bisa menanam porang karena masih dalam puncak musim hujan, hampir setiap hari hujan besar. Ini saya tanam pada pertengahan Januari, jadi masih cukup mendapatkan air hujan dan cukup segar. Semua bibit porang ini saya dapatkan gratisan, mencabut dari kebun-kebun, jadi porang cabutan dengan usia yang berbeda-beda. Ini sudah cukup besar, hampir sebesar ibu jari, dan ada juga yang masih kecil sekali. Porang cabutan
harus disiram sehari 2 kali kalau tidak ada hujan, karena masih dalam proses pertumbuhan dan sangat membutuhkan air. Ini yang terjadi bila sampai telat, daunnya akan layu, batangnya pun lemas seperti ini. Jadi saya cakak dulu atau saya tahan dengan ranting-ranting kayu kecil biar batang dari porang ini tidak lemas dan dapat menghambat pertumbuhan. Kalau yang ini adalah bibit porang yang saya tanam pada akhir dari Januari. Ini kelemahan dari hasil cabutan, apabila telat menyiram bisa layu dan seperti ini, mati mungkin. Karena masih sangat kecil, baru sebesar batang korek api ini. Kalau yang ini cukup segar. Sekali lagi buat para petani porang pemula, untuk jangan mencoba-coba berspekulasi dengan menanam bibit porang pada bulan Februari, apalagi nanti Maret dan seterusnya. Lahan Anda tidak berada dekat dengan sumber air atau aliran irigasi. Misalkan lahan perkebunan atau ladang Anda berada di area perbukitan atau pegunungan atau dataran tinggi, pasti akan sangat kerepotan untuk menyirami bibit porang satu persatu apabila jumlahnya ribuan, apalagi kalau sampai puluhan ribu. Nanti Anda bisa rugi sendiri, karena tingkat keberhasilan tumbuh pada bulan Februari dengan cara siraman manual 50-50 atau 50% hidup, 50% mati, karena persentase keberhasilannya yang tergolong rendah bila perkebunan tersebut jauh dari air. Ini yang saya sirami sehari 2 kali saja masih ada yang layu dan mati. Ini sudah berumur seminggu dari pertama kali saya menanam, hasil cabutan juga. Karena saya menanam bibit porang ini dari hasil berburu atau cabutan, jadi jenis porangnya juga berbeda-beda. Ini ada porang yang pinggirannya berwarna merah muda atau pink. Ada juga porang yang pinggirannya berwarna hijau tua, dan ada porang yang pinggiran daunnya berwarna putih. Ini porang yang tubuhnya atau batangnya berwarna hijau tua atau kehitaman, biasa disebut porang jantan. Padahal warna kulit ini tidak mempengaruhi jantan atau porang betina, tergantung di mana dia tumbuh. Ini saya temukan di tempat yang cukup teduh, kurang sekali dari sinar matahari, jadi warna kulit batangnya cenderung gelap. Sobat porang sekalian, demikian tadi video saya mengenai menanam porang atau bibit porang cabutan hasil dari berburu di bulan Februari, dan ada kekurangannya apabila menanam porang di bulan tersebut. Ini saya masih sangat amatir dan hanya berbagi sedikit pengalaman saya yang menanam porang pada bulan Februari tahun 2021 ini. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.